Ya, selamat malam. Ya, pada hari ini gue kepengen sharing tentang tips kuat segalanya. Nah, maksudnya apa? Ya, eh, gue salah satu orang yang sangat mendukung untuk kita kalau masih bisa olahraga angkat beban, olahragalah angkat beban. Kenapa? Nah ini, eh, otot itu kan sebenarnya kan tipenya gimana ya? Kalau kita nggak pakai ya hilang, istilahnya gitu, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur. Nah, kalau misalnya kita terus angkat beban rutin dengan teknik yang benar, dengan beban yang tepat, dengan jumlah reps yang tepat, itu bisa melatih mempertahankan otot kita, masa otot maksudnya. Nah, plus juga ya kalau terus menerus dilatih mengalami hypertrofi, kita bisa menambah masa otot kita, dan menambah masa otot otomatis meningkatkan pembakaran kalori. Nah, baik lagi ke tadi yang tentang kuat. Otot itu kan gunanya apa sih? Gunanya kan untuk mensupport badan kita supaya bisa beraktivitas dengan baik. Nah, kalau misalnya kita tidak latihan beban, itu lama-lama seiring berjalannya umur ya dan waktu ya, otot tuh bisa makin tipis. Nah, makin tipisnya otot itu akan digantikan oleh lemak. Jadi lemak di badan naik dan massa otot turun. Nah, kalau lemak naik dan massa otot turun, itu resiko penyakit itu besar sekali. Dan dari penyakit apa aja? Ya, paling gampang deh, ya gula darahnya tinggi atau diabetes, terus eh, stroke, jantung, kolesterol tinggi, darah tinggi, segala macam. Nah, makanya eh, gue sangat sarankan untuk kita rutin angkat beban. Nah, kenapa? Karena kalau kita angkat beban, selain melatih otot kita, kita juga meningkatkan kekuatan tulang. Kekuatan tulang kita meningkat, otomatis apa? Kita menghindari diri dari osteoporosis. Nah, kalau misalnya kita sudah angkat beban juga, itu kan jadi ototnya udah kuat, tulangnya kuat, otomatis ya untuk beraktivitas sehari-hari itu akan sangat optimal, akan sangat bisa dilakukan dengan baik. Nah, coba aja deh kita coba kasih permisalan ya. Ada gak sih dari kita yang eh, dari duduk ke berdiri aja itu beratnya minta ampun. Jalan sedikit aja itu ngos-ngosan. Terus apalagi mau ngambil barang jatuh di lantai dari posisi berdiri, ngambil aja itu pinggangnya sakit, badannya pegel-pegel. Pernah gak? Nah, itu mungkin terjadi karena apa? Karena kita tidak pernah melatih otot kita, sehingga apa? Terjadi yang namanya imbalance muscle. Nah, jadinya itu kita apa? Ya mungkin bisa aja badan jadi capek, jadi pegel-pegel, jadi nggak enak sana sini gitu loh. Nah, eh, badan kita ini kan memang diciptakan untuk beraktivitas secara aktif ya. Dalam arti apa? Ya untuk bergerak gitu loh. Untuk bergerak diciptakan bukan untuk mm, diem. Manusia itu kan memang diciptakan untuk bergerak ya. Nah, jadi kalau kita tidak bergerak, ya otomatis terjadi suatu, ya kalau menurut gue tanda kutip ya, ketidaktepatan. Nah, banyak juga yang ternyata tuh gini, kayak postur badan. Postur badan misalnya ada orang yang bungkuk. Nah, bisa aja karena apa? Ya karena duduk kelamaan. Nih, duduk kayak gue gini lagi bikin video nih. Ini kan sebenarnya kan secara badan gue kan nggak balance. Jadi punggung gue eh ngomongnya gimana ya? Bagian depan eh, memendek karena kan gue begini ya, memendek, sedangkan bagian belakang melebar. Oke, nggak balance. Ini menyebabkan kalau kelamaan begini itu bisa bikin gue jadi bongkok. Oke, nah makanya gue perlu
memberikan balance sama badan gue. Caranya gimana balance-nya? Ya gue harus uh, melakukan kegiatan yang terbalik, justru yang menyempitkan punggung melebarkan dada. Caranya gimana? Ya paling gampang, angkat beban, latihan punggung. Jadinya angkat beban itu selain menguatkan otot dan tulang, itu juga adalah bisa dibilang terapi untuk apa? Terapi untuk imbalance muscle. Jadi misalnya badan lu ada yang secara nggak sadar gitu ya, lebih sering lu pakai ototnya, kekuatannya gitulah. Nah, dengan lo angkat beban, lo bisa membalancekan dua hal itu gitu loh. Jadi lebih apa? Otomatis ke depannya ya lebih enak. Ini yang gue rasakan sendiri. Sorry, minum dulu ya. Lebih enak dalam apa? Dalam aktivitas. Misalnya kayak kalau badan kaku nih karena kebanyakan duduk atau apapun lah misalnya lah, justru jangan dibawa tidur. Istirahat itu boleh ya, tapi ada baiknya sebelum tidur ya, kan misalnya kerja nih, kita nih kerja kantoran misalnya nih ya, misalnya berapa, dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, kan mereka duduk misalnya nih. Nah, usahakanlah 30 menit atau 45 menit terapi badan dulu, ototnya dibalancekan dulu dengan cara angkat beban. Nah, setelah itu malamnya tidur, istirahat. Oke, penuhi juga nutrisi, jangan lupa. Nah, kalau misalnya badan kita udah kebanyakan duduk, otot kaku, terus ketidur, kan nggak ada kayak apa ya istilahnya ya, balance-nya gitu kan. Jadi duduk itu udah kayak tanda kutip ya, nggak bergerak. Tidur nggak bergerak. Jadi gimana? Ya badan kita ya pegel-pegel aja, nggak akan seger juga gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kita masuk ke angkat beban, gimana tipsnya supaya lebih kuat dalam angkat beban? Ya, aturlah nafas, udah pasti. Nafasnya harus tepat. Dalam arti nafas harus tepat tuh apa sih? Saat kita mengeluarkan tenaga, itulah saatnya kita menghembuskan nafas. Misalnya kalau kayak bench press, gerakan push. Nah, pada saat push itu kan butuh kekuatan paling besar, yaitu keadaan dimana, waktu yang tepat dimana kita menghembuskan nafas. Nah, kalau misalnya kayak tarik, ya berarti pada saat narik kita buang nafas. Misalnya kayak deadlift ke atas, itu kan kekuatan paling besar ya, itu buang nafas. Kalau push, pada saat dorong itu buang nafas. Terus kalau misalnya kayak beban udah gimana, reps gimana, tunggu dulu sebelum kebebanan reps. Perhatikan yang kedua adalah teknik. Nah, teknik itu gimana ya, tekniknya harus benar. Kalau misalnya bingung, ya belajar lagi dari YouTube, banyak video yang memberikan info tentang teknik. Atau kalau perlu hire pelatih fitness yang memang paham teknik. Nah, dari situ baru kita pelan-pelan perbanyak reps misalnya. Ya kalau misalnya lo bisa ngangkat 30 kilo hari ini 10 reps. Nah, minggu depannya dengan gerakan yang sama, dengan teknik yang lebih baik, lo bisa ngangkat 12 kali. Nanti makin kuat dong. Nah, dari situ kita bisa jadi acuan. Nah, beban juga boleh, nggak masalah tambahin beban. Tapi inget ya, tambahin beban itu tuh sebenarnya tuh makin beban naik, resiko cedera juga makin naik. Nah, makanya tekniknya harus benar dulu. Teknik Anda benar, baru naikkan pelan-pelan. Ingat ya, pelan-pelan bebannya. Misalnya dari 30 kilo, ya jangan langsung 40 lah. Kalau memang bisa memungkinkan ada 35 kilo, ya 35 kilo dulu aja. Bahkan kalau memungkinkan ada 32 kilo, ya 32 kilo, nggak apa,
nambahin sekilo juga nggak apa, nambah sekilo itu tetap aja nambah loh ya, tetap aja itu eh, bebannya nambah, dan itu menambah kekuatan kita juga gitu. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu nafsu angkat beban. Wah, supaya cepat gede, angkatnya yang berat-berat, yang ada cedera bro, hati-hati. Gue berani ngomong ini karena gue juga pernah kayak gitu, cedera lutut pernah, cedera siku pernah, gara-gara apa? Mikirnya dulu makin berat gue angkat makin cepet jadi apa, jadi cedera yang ada. Semoga videonya bermanfaat. Intinya, daripada kita mikir pengen kurus, kenapa kita nggak mikir pengen kuat. Oke, nggak harus anda itu menjadi power lifter atau binaraga untuk kuat gitu loh. Orang biasa pun perlu kuat itu sendiri gitu loh. Kenapa? Ya karena untuk beraktivitas, mendukung aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.